Hari ini di dalam program Life Unlimited kita akan bicarakan kenaikan. Apa artinya itu kenaikan? Ternyata itu sangat penting sekali bagi semua kita orang percaya. Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, selamat berjumpa kembali dalam program Life Unlimited bersama dengan saya, Susan Hoover. Senang sekali kita bisa jumpa dalam program ini setiap minggu pada jam ini, channel ini, hari ini, dan selalu bicarakan hal-hal yang luar biasa bersama-sama. Nah, hari ini dalam program ini kita akan melanjutkan dalam series yang kita sudah mulai. Kita sudah mulai bicarakan arti kedatangan Tuhan, arti hidupnya di dunia, sampai arti kematiannya, arti kebangkitannya, dan pas pada minggu ini di mana kita memperingati kenaikan, kita juga akan belajar bersama-sama arti kenaikannya. Nah, banyak orang kan, bahkan di Indonesia, negara yang sangat luar biasa, kita pasti tahu kapan Yesus itu naik. Kita pasti merayakan Yesus itu naik karena ada libur, ada hari yang dikhususkan untuk itu. Tahu nggak ya saudara, kalau di Kanada itu tidak ada libur untuk kenaikan. Banyak orang percaya tidak tahu kapan kenaikan Tuhan. Wah, tapi Indonesia luar biasa sekali ya. Sampai ada khususnya hari di mana kita peringati hari kenaikannya. Nah, mungkin kita tahu tentang kenaikannya, tapi hari ini saya mau kita lebih lagi masuk dalam mengerti arti kenaikan itu. Sampai saat kita merayakan kenaikannya, itu benar-benar jadi berarti bagi kita. Kita tahu kenapa Yesus harus naik. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kita semua dalam program ini ada call center ya, dan setiap program itu akan ada nomor WhatsApp atau nomor yang bisa dihubungi di bawah, dan boleh hubungi kami setelah program selesai, apalagi kalau ada yang ingin didoakan. Nah, kemarin itu ada seorang ibu dari Jawa Tengah yang hubungi kami minta doa. Dia kemarin barusan beberapa hari yang lalu saya dapat kesaksian ini, bahwa dia memberi kesaksian atas kesembuhan yang dialami suaminya karena selama ini mengalami sakit lambung dan susah tidur selama hampir 1 tahun lamanya. Nah, ibu ini berkata kalau ada mukjizat Tuhan yang telah dinyatakan atas suaminya setelah sakit hampir 1 tahun bisa disembuhkan Tuhan. Wow, itu luar biasa sekali. Ya, kami sangat bersyukur untuk terima kesaksian dari para ibu ini dan semua pemirsa yang lain yang hubungi kami untuk minta doa, dan juga hubungi selanjutnya untuk memberi kabar baik, sudah ada mukjizat, doanya sudah dijawab Tuhan. Jadi kami punya tim yang siap untuk semua pemirsa yang mau hubungi nanti untuk minta doa, bertanya, belajar lebih lagi tentang Yesus dan yang lain-lain. Nah, hari ini kalau kita lanjut dalam series ini, kita mau bicarakan kenaikan Yesus. Nah, pasti semua orang tahu ya bahwa Yesus itu naik ke surga setelah kebangkitan. Jadi setelah kebangkitan ada jaraknya 40 hari. Nah, apa yang dilakukan dalam 40 hari itu? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, dia ambil waktu dengan murid-muridnya, dia membuktikan bahwa dia itu hidup, dia mengajar, beri pewahyuan lebih lagi kepada mereka. Jadi dia gunakan waktunya 40 hari. Nah, setelah itu dia kumpulkan mereka bersama supaya mereka lihat dia naik ke surga. Nah, itu sangat penting. Supaya jangan-jangan mereka masih cari-cari dia. Mereka harus tahu bahwa dia sudah naik ke surga dan tidak ada lagi sebagai manusia bersama dengan mereka. Nah, untuk hal ini kita bisa buka bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan lihat janji Yesus dan kenaikannya, kejadiannya di situ dari pasal 1 ayat 8 sampai 11. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah dia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menetap ke langit, waktunya dia naik. Tiba-tiba berdiri dua orang berpakaian putih dekat mereka. Dan malaikat dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Nah ini kan kesaksiannya dituliskan. Bahkan ada beberapa tempat dituliskan kenaikan Yesus. Bahwa dia berkata kata-kata yang penting kepada mereka. Dan setelah itu dia naik di depan mata mereka, disaksikan. Sampai mereka masih berdiri di situ, masih lihat ke atas. Nah sampai harus ada malaikat yang ceritakan, gak usah lihat lagi ke atas. Dia suruh tinggalkan kamu, kembalilah ke kotamu, kembalilah ke tempat asalmu, dan menunggu ya untuk akan ada kedatangan Roh Kudus. Nah kita pasti seringnya baca ayat ini atau tahu bahwa Yesus itu naik. Tapi mungkin yang paling penting kita harus bahas hari ini adalah kenapa, untuk apa Yesus harus naik. Kan pasti enak sekali setelah dia bangkit dari kematian, dia akan menampakkan diri kepada muridnya, dia bisa sebenarnya lanjutkan pelayanannya. Dia masih berkuasa, dia masih bisa lakukan banyak hal, tapi dia memilih untuk tidak menunjukkan diri atau melakukan pelayanan kepada orang banyak. Dia memilih untuk hanya ambil waktu dengan muridnya. Dan setelah 40 hari, dia memilih untuk tinggalkan mereka naik ke surga. Dan tidak ada, kita tahu saat ini, kita tidak bisa temukan Yesus secara manusia lagi di dalam dunia ini. Nah, Yesus katakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat janjinya dalam Yohanes 16, dia mulai di sini berjanji dan menceritakan, menjelaskan kepada muridnya kenapa dia akan pergi dan apa yang akan terjadi setelahnya. Ini yang Yesus katakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Dia berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Nah ini adalah janji Yesus tentang penghibur. Nah penghibur itu siapa? Penghibur itu adalah Roh Tuhan atau sering dinamakan Roh Kudus. Nah Yesus katakan, menariknya di sini, Yesus katakan lebih berguna jikalau aku pergi. Nah sering sekali saya mendengar orang katakan begini, "Oh Susan, kayaknya enak sekali, indah sekali ya. Kalau kita bisa hidup waktu Yesus berjalan di dunia. Kalau kita bisa hidup dan jalan bersama-sama dengan Yesus di dunia. Enak kali ya, bisa jamah Yesus, langsung dengar suaranya, langsung mandang mukanya." Nah saya setuju, itu pasti waktu yang sangat indah. Tapi saya mau kita mengerti, hai pemirsa Life Unlimited, mengertilah lebih indah hari ini daripada hari itu. Hah? Terkejut ya? Kok Susan bisa katakan seperti itu? Iya, karena Yesus pada hari itu, dia manusia. Dia kan sama seperti kita manusia, hanya bisa di satu tempat pada satu waktu. Dia tidak bisa bagi tubuhnya, dia tidak bisa bersama dengan banyak orang di banyak daerah pada satu waktu. Dia hanya bisa di satu tempat pada satu waktu. Jadi kalau dia lagi mengajar muridnya, dia pada saat itu lagi dekat Galilea, dia hanya bisa di situ. Kita di Indonesia nggak dapat. Ya, atau dari Kanada nggak dapat. Di bangsa lain nggak dapat. Nah bayangkan kalau Yesus masih sebagai manusia sampai hari ini di dunia. Sekalipun dia sudah bangkit. Sekalipun dia sudah lakukan banyak hal. Tapi kita nggak terima. Kita nggak merasakan itu. Kita jauh banget daripada dia. Kita mau cari-cari dia, contohnya dengar dia lagi di Afrika. Wah harus terbang naik pesawat pergi ke Afrika. Sampai ke Afrika ternyata dia udah lanjut ke Eropa. Wow habis pikir mahal lagi, waktunya lagi, kejar dia. Setiap kali perlu apa-apa harus kejar-kejar dia. Dan mungkin sudah terbang ke sana. Tiba di tempat di mana dia berada. Tapi jutaan orang juga sudah tiba di sana. Mereka semua kejar dia. Karena sangat susah. Jadi Yesus berkata, lebih berguna, lebih baik. Ya jangan mikir-mikir masih lihat ke belakang dan rindu. Kalau seandainya bisa jumpa dia pada waktu itu, bisa jumpa langsung dengan dia. Kita harus sadar apa yang kita punya hari ini lebih baik. Karena kalau kita menerima, dia berkata di sini lebih berguna, kenapa? Dia naik ke surga.
supaya dia mengutus roh Tuhan. Jadi tidak bisa bersamaan pada satu waktu. Yesus secara manusia di dunia dan roh Tuhan secara roh juga di dunia. Tidak bisa. Karena itu membuat kebingungan. Kita bingung. Ada yang berkata harus langsung datangin Yesus secara manusia. Datangin dia pribadi. Ada yang mengatakan no, kembali lagi kepada rohnya. Kita sekarang sudah bergantung kepada roh. Jadi Tuhan tidak mau kita kebingungan. Dia mau jelas-jelas terpisah. Kalau Tuhan itu naik, rohnya turun. Kalau Yesus tidak naik, rohnya tidak turun. Jadi kita harus tahu, kita sekarang di zamannya, terima rohnya di dalam diri kita, dan itu roh bersama dengan kita untuk selama-lamanya. Jadi jangan bingung lagi, jangan rindu lagi kembali. Oh, kalau seandainya kembali lagi pada waktu itu. No, contohnya seperti ini ilustrasi sedikit ya. Baru 2-3 hari yang lalu, mama mertua datangin saya dan memberikan ini kepada saya. Dia bawa kepada saya, Susan mau lihat nggak? Ini foto suamiku waktu dia masih muda, 16 tahun ya. Nah dia kasih foto ini kepada saya pikir, oh lucu banget ya dia pada waktu masih muda. Dan saya mulai mikir ya, bagaimana kalau seandainya saya bisa jumpa dia pada waktu itu? Bagaimana kalau waktu itu dia di Australia? Nah saya pikir bagaimana kalau jumpa dia waktu dia usia begini, agak rindu. Sampai saya pikir kembali, ya enaklah jumpa dia waktu dia usia seperti itu di Australia. Tapi lebih baik menunggu dan jumpa dia waktu udah dewasa, jumpa dia di Asia, akhirnya bisa menikah dan bisa punya dia sebagai suami ya sampai mati nanti tidak akan terpisah lagi. Itu lebih enak. Saya lebih mengerti sekarang, lebih nikmati apa yang saya punya sekarang ini. Makanya jangan rindu-rindu ketemu Yesus waktu dia manusia. Kita harus mengerti itu ada baiknya. Tapi lebih berguna dan lebih baik apa yang kita miliki sekarang ini. Yang setuju katakan amin. Ya jadi Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Tuhan yang datang untuk bersama dengan kita. Dan kita tidak akan terpisah lagi dengan dia. Ya kita sekarang punya Yesus bukan harus kejar-kejar. Bukan harus cari-cari di mana. Susah-susah. Harus dengan banyak sekali orang kejar dia di mana-mana. No, karena dia sudah mengutus Roh Kudus, Roh itu kan datang bersama dengan kita, ada dimanapun kita berada. Haleluya, itu luar biasa. Nah kalau kita mau tahu tujuan itu Yesus berkata itu seperti apa, saya mau kita pun kembali ikut bersama dengan saya dalam video singkat ini ke Israel ya. Jumpa dengan saya dan kita akan pelajari ini lebih dalam lagi dengan pandangan Israel yang cantik. Kembali lagi saya di Israel dan di belakang saya ada tempat yang wow sangat luar biasa sekali. Dan sekarang bisa lihat itu yang dibangun adalah masjid. Tapi sebenarnya itu dulu ada tempat di mana bait Allah berdiri dan ada. Bahkan orang Yahudi masih datang tidak di atas lagi, tapi mereka datang ke bagian bawah. Kemarin kami pergi itu namanya Western Wall. Nah itu adalah tembok sebagian barat di mana mereka datang dan berdoa dan mereka anggap itu tempat paling suci, paling dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka percaya bagian barat itu di mana dulu paling dekat ke tempat yang maha suci. Nah kita tahu kalau di bait Allah itu kan ada bagian-bagiannya. Nah tempat di mana Tuhan benar-benar hadir dan ada itu di tempat maha suci, maha kudus. Nah tempat itu hanya imam besar yang bisa masuk dan bisa ketemu Tuhan itu sekali setahun. Datang dengan korban untuk mereka. Nah kalau hari ini itu tempatnya tidak ada lagi. Nah kalau kita harus tahu bahwa bukan harus pergi ke Israel, bukan harus datang ke tembok itu untuk berdoa, hanya itu yang paling dekat kepada Tuhan. Kenapa? Yesus katakan bahwa bait Allah itu akan dihancurkan, akan diruntuhkan, tapi 3 hari kemudian akan dibangun lagi. Nah secara ini kalau kita pikirkan itu tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana bangunannya begitu dahsyat luar biasa bisa dihancurkan dan dibangun lagi. Tidak masuk akal sama sekali. Kenapa? Karena maksud Yesus seperti ini. Bahwa kalau dia mati dan bangkit tidak akan ada lagi di mana kita harus masuk ke tempat itu untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sendiri akan menjadi korban yang sempurna. Dan saat dia mati, saat itu, detik itu pun adalah di mana terakhir di tempat maha kudus itu, yang memisahkan tempat maha kudus itu dibuka dari Tuhan ya, itu dipisahkan dan itu menjadi jalan di mana kita bisa masuk ke tempat maha kudus. Dan 3 hari kemudian Tuhan itu sendiri bangkit, ya bangkit, dan karena itu dia naik ke surga di mana Roh Kudus bisa turun dan dia berjanji bahwa
bahwa kita sendiri akan menjadi bait Allah. Nah, itu artinya kita sendiri akan menjadi rumah Tuhan, di mana rohnya masuk ke dalam kita. Jadi sekalipun hari ini tidak ada bait Allah di sini, sekarang ada masjid yang dibangun, itu tidak masalah sebenarnya. Kenapa? Karena bait Allah sekarang adalah kita. Kita yang berjalan dimanapun kita berada, kita membawa roh Tuhan. Tidak harus mencari satu tempat kudus lagi, dan tidak ada lagi ketakutan dengan hanya orang khusus yang boleh masuk ke dalam. Tapi siapapun yang percaya kepada Yesus, itu sudah disucikan oleh darah Yesus, oleh korban yang sempurna, supaya kita sendiri menjadi tempat yang maha kudus itu. Kita sendiri semua yang menjadi bait Allah, tempat di mana Dia berdiam dan tinggal di dalam diri kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita sendiri sekarang yang adalah tempat suci dan tempat yang sudah punya kehadiran Tuhan yang paling dekat. Wah, kan Yesus punya rencana yang lebih baik, lebih berguna daripada harus ke satu tempat. Dia punya rencana melalui kematian, kebangkitannya, kenaikannya. Itu dia akan mengutus Roh Kudus dan kita akan punya Roh Kudus di dalam kita. Tidak harus cari-cari satu tempat. Nah, bolehlah kita pergi ke sana pun, bolehlah kita lihat dan alami tempat yang indah. Tapi kita harus mengerti sekarang ini, hari ini, di Indonesia ini, kita juga punya Roh Tuhan bersama dengan kita. Nah, saat Yesus berjanji seperti ini kepada muridnya, penghibur itu, Roh Tuhan itu akan datang dan itu lebih berguna. Dia langsung janjikan apa yang Roh Kudus akan lakukan. Nah, ingat, ini semua tidak mungkin tanpa kenaikan. Hanya melalui Yesus naik, rohnya akan turun dan kita bisa nikmati ini semua. Kalau kita lihat janjinya ini dalam Yohanes 16 itu, ayat yang ke-13 berkata, tetapi apabila Dia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran, roh Tuhan, penghibur, Roh Kudus, itu semua sama ya. Oke, supaya kita tidak bingung. Nah, roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, pertama kita lihat di sini, apa yang Roh Kudus akan lakukan? Bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kita. Nah, mungkin kita pikir kehilangan kalau Yesus naik ke surga, tidak ada pemimpin. Tapi syukurlah Yesus katakan dengan kenaikannya akan lebih berguna. Kita akan memiliki roh yang memimpin kita. Nah, pada waktu itu Yesus sebagai manusia hanya sanggup memimpin 12 orang. Hanya sanggup punya 12 murid karena Dia manusia. Hanya sekitar itu yang Dia sanggup memimpin. Tapi karena roh turun dan memimpin kita secara pribadi, itu artinya kita semua bisa jadi muridnya Tuhan. Dan ada pemimpin, ada pengajar, ada Roh Kudus yang memimpin kita dalam kebenaran. Artinya saat kita baca firman Tuhan, kita bisa minta tolong. Ya, saya selalu katakan kepada murid di dalam sekolah Alkitab bahwa bukan saya guru yang terbaik. Bahkan pulang dari sekolah, baca firman, ada guru dosen terbaik pulang bersama denganmu. Saat baca firman Tuhan, kita bisa langsung kenal penulisnya. Kita bisa langsung tanya. Boleh tanya dosen, boleh tanya pengajar, boleh tanya orang lain. Tapi sebenarnya penulisnya ada bersama dengan kita, bisa tanya langsung. Jadi Roh Kudus datang menjadi pemimpin bagi kita. Wow, itu luar biasa. Jangan merasa tidak ada yang pimpin. Jangan merasa sayangnya Yesus itu naik, kehilangan pemimpin. No, karena Roh Kudus datang dengan tujuan pertama adalah apa? Memimpin kita. Itu kabar baik bagi kita semua dan tidak berhenti di situ. Yesus lanjut dengan ayat berikut berkata, Dia akan memuliakan aku, sebab Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Nah, Yesus katakan di sini, jangan khawatir, jangan merasa seperti kehilangan arti atau kehilangan tujuan, kehilangan kuasa dalam hidupmu. Kenapa? Karena dengan menerima Roh Kudus, Dia berkata apa? Bahwa Roh Kudus itu ada tujuan yang kedua, memuliakan Yesus melalui hidup kita. Roh Kudus akan bekerja-kerja dalam kehidupan kita dan akan tetap kita dapat memuliakan Yesus. Bukan dengan ikut Yesus sebagai manusia, tapi dengan rohnya ada di dalam kita, mengajar kita, menolong kita. Kita bisa hidup dan hidup kita sekarang ini lebih memuliakan Yesus. Nah, bahkan kita bisa lihat ini terjadi saat murid-murid mengikuti Yesus secara manusia. Sering gagal,
sering kurang kuat, sering mengatakan yang salah. Tapi setelah Yesus tinggalkan mereka, justru dengan mereka menerima roh di dalam diri mereka, mereka memiliki hidup yang lebih memuliakan Tuhan daripada sebelumnya. Mereka sudah punya sekarang kekuatan Tuhan di dalam, bukan di samping mereka seperti Yesus dulu, tapi sudah punya rohnya di dalam mengajar mereka, menolong mereka, bahwa mereka memiliki hidup yang lebih memuliakan Yesus. Jadi saya percaya untuk kita semua pemirsa, dimanapun kita berada, siapapun kita, latar belakang apapun kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan menerima rohnya. Bukan kita terima Yesus manusia samping kita lagi. No, lebih berguna, lebih baik. Karena dia naik. Tapi rohnya hidup itu, dia mengutus rohnya datang, hidup di dalam diri kita. Kita akan memiliki hidup yang memuliakan dia. Bukan oleh kekuatan kita. Kita tidak siapa-siapa. Tetapi oleh anugerahnya, oleh rohnya itu sendiri akan menolong kita. Dan kita akan memuliakan Tuhan. Tuhan begitu baik. Dia mengerti kelemahan kita. Dia tahu kekurangan kita. Tapi dia berikan roh yang mampu untuk menolong kita. Jadi Roh Kudus itu datang kepada kita sangat berguna sekali. Ya, roh yang datang kepada kita akan menolong kita. Yang pertama memimpin. Yang kedua itu akan memuliakan Tuhan. Ketika kita lihat dalam ayat yang berikut, ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Itu Yesus yang menceritakan. Sebab itu aku berkata, aku akan memberitakan kepadamu apa yang ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini agak susah baca ya, agak panjangnya. Tapi pokoknya intinya ini. Yesus katakan semuanya yang Yesus miliki. Bukan itu naik ke surga bersama dengan Yesus dan kita nggak ada apa-apanya. Kita merasa kosong, kita merasa nggak ada, kita jauh daripada Yesus. No, berkata salah satu tugasnya, tujuan Roh Kudus, itu yang ketiga. Yang dijanjikan Yesus. Roh Kudus itu akan memberitakan kepada kita, akan memberikan kepada kita apa yang Yesus miliki. Dia akan ambil semua yang Yesus miliki dan memberikan kepada kita. Artinya tidak punya hikmat, jangan khawatir, hikmat Yesus diberikan Roh Kudus kepada kita. Tidak ada kekuatan, jangan khawatir, kekuatan Yesus akan diberikan kepada kita. Damai sejahteranya, sukacitanya, otoritasnya, semuanya yang milik Yesus, Roh Kudus bawa menjadi milik kita. Itu kabar luar biasa sekali. Mungkin kita anggap kita bukan orang paling kaya di dunia. Tapi kabar baiknya, kita memiliki kekayaan yang luar biasa sekali. Karena kita menjadi pemilik semua milik-milik Yesus. Hai pemirsa, kabar baik bagi kita hari ini. Kita tidak bergumul lagi dalam kekosongan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Yesus samping kita sebagai manusia. Tapi karena dia naik, lebih berguna dia naik. Supaya Roh Kudus datang kepada kita. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dia akan memimpin kita. Dia akan memuliakan Yesus di dalam kita. Dan dia juga akan memberikan kepada kita semuanya yang Yesus miliki. Artinya kita terima semua yang Yesus miliki. Tapi bersama dengan Roh Kudus itu sudah jadi milik kita. Betul-betul Yesus tahu yang terbaik. Itu rencana terbaik. Karena itu masuk dalam satu pujian mengingatkan kita bahwa memang itu kuasa adalah pengharapanku. Cocok sekali. Mari kita masuk dalam pujian ini. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, tiada berhenti.
Amin. Memang Tuhan tahu terbaik. Bahkan dia naik ke surga, itu adalah rencana terbaik. Dan kita punya pengharapan hari ini. Karena kita lihat Tuhan tahu yang terbaik, selalu lakukan yang terbaik. Dan kuasanya ada bersama dengan kita hari ini melalui Roh-Nya yang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa hari ini untuk setiap orang pemirsa dimanapun berada. Untuk mereka menyadari Engkau tidak jauh daripada mereka. Engkau naik ke surga dengan tujuan yang luar biasa. Rencana yang sempurna untuk mencurahkan Roh-Mu kepada mereka. Supaya mereka memiliki Engkau dimanapun mereka berada. Tidak harus cari jauh-jauh. Terima kasih Tuhan untuk hikmat-Mu yang melimpah-limpah bagi kami. Dan segala sesuatu yang Engkau miliki menjadi milik kami. Mengajar kami hari ini untuk kami menyadari dan kami bersyukur atas ini semuanya. Di dalam nama-Mu yang berkuasa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya berharap pengajaran hari ini dan arti kenaikan Yesus menjadi berkat bagi kita semua. Sampai kita jumpa lagi dalam program Life Unlimited berikut. Saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.